Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfia perwakilan dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil codingan kami. Pertama-tama, saya di sini akan membahaskan menggunakan fungsi setSheet untuk membangkitkan suatu bilangan acak. Pertama, kita menetapkan setSheet, itu setSheet 345, terus random numbers, run if 5, print random numbers. Setelah kita run, akan mendapatkan hasil output uh, berarti output seperti ini ada 5. Dan ini kan ini meminta 5 dari seksi 345. Lalu kita akan menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi normal karena kita menggunakan R norm. Dan akan mendapatkan output seperti ini. Terus lalu kita akan menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi binomial dengan 20 kali percobaan dan probabilitas 0,5. Seperti output seperti ini. Nah, ini output menggunakan distribusi binomial 0,41778. Lalu peluang paling sedikit satu orang yang tertular, uh, jawabannya ini peluang udah sampai 3 orang tertular, dan debinom 4 saya estimasi probabilitas 0,3, yaitu peluang tepat 4 orang tertular mendapatkan output 0,02835. Nah, selanjutnya saya evaluasi dengan nilai akhir 93. Saya akan lanjutkan untuk bagian selanjutnya, yaitu adalah teknik membangkitkan ulang acak. Yang pertamanya itu ada inverse transform method. Yang mana inverse transform method adalah teknik yang digunakan untuk membangkitkan ulang acak menggunakan CDF dari satu bahasa. Kita lihat pada file berikut, di mana kita satu kasus continue, mana kita mendefinisikan data ada A2 dan B10. Di mana ini kita untuk menetapkan batas dari distribusi uniform, yang A untuk batas bawah dan B untuk batas atas. Tentunya kita membangkitkan variabel acak uniform dari 0 sampai 1 menggunakan U rangkap 100, yang dimana fungsi ini membangkitkan 100 angka acak dari distribusi uniform standar, yaitu dari 0 hingga 1. Yang mana variabel U menyimpan 100 angka acak ini. Tentunya kita apply the inverse CDF menggunakan rumus X sama dengan A plus U kali B min A. Di mana ini adalah penerapan transformasi linear untuk mengubah variabel acak dari distribusi uniform dari 0 sampai 1 menjadi distribusi uniform yang didefinisikan antara A dan B, yaitu dari 2 hingga 10. Tentunya kita akan menampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan menggunakan His-Briggs 30, histogram dari distribusi uniform, di mana X-nya itu nilai. Di mana kita akan menampilkan histogram dari variabel acak yang merupakan sampel dari distribusi uniform antara 2 hingga 10. Di mana Briggs 30 yaitu untuk mengatur jumlah bar pada histogram. Untuk main dan X-Lab memberikan judul dan label sumbu X pada histogram. Jadi kita menggunakan pewarnaan yaitu warna hijau. Untuk pada outputnya berupa data histogram dari distribusi uniform menggunakan variabel acak. Dan kelas selanjutnya terdapat kasus diskrit, mana kita mendefinisikan data yaitu N 500 dan U menggunakan run if n, mana kita mendefinisikan jumlah dari sampel yaitu 500 angka acak yang akan dihasilkan. Jadi ada run if, kita akan membangkitkan 500 angka acak ini dari distribusi uniform standar. Jadi ada probabilitas kumulatif, yaitu ada P memasukkan angka berupa 0,2, 0,65, dan 1. Nah, di mana ini kita mendefinisikan probabilitas untuk 3 nilai diskrit yang akan dipilih. Yang mana untuk nilai 1 yaitu 0,2 yang dipilih jika angka acak U berada di antara 0 hingga 0,2. Terus untuk nilai 2 dari jika angka U berada pada nilai 0,2 hingga 0,65. Dan untuk nilai 3 jika angka U berada pada nilai 0,65 hingga 1. Tentunya kita masukkan nilai diskrit yang sesuai, yaitu ada 1, 2, 3, yaitu untuk mendefinisikan nilai diskrit yang mungkin. Adapun selanjutnya itu adalah fungsi inverse CDF menggunakan find interval UP Regmus equals true. Yang mana ini kita akan menggunakan fungsi find interval untuk memetakan angka-angka acak dari distribusi uniform ke dalam nilai diskret sesuai dengan probabilitas yang kumulatif. Yang mana fungsi ini kita membandingkan setiap angka acak dalam U dengan nilai-nilai dalam P dan menentukan di interval mana yang angka tersebut berada. Nah, kita menggunakan Briggs untuk menentukan nilai dari untuk datanya dan 0,5, 3,5, 1. Dan untuk menampilkan histogram dari variabel acak diskrit. Tentunya ada pun Rightmost clause yang mana ini digunakan untuk memastikan bahwa batas kanan interval termasuk dalam interval sendiri. Mana kita pasti penggunaan histogramnya itu histogram dari distribusi diskrit, yang mana untuk X-labnya sebagai nilai dan juga bukan pewarnaan. Kita lihat pada outputnya itu berupa histogram dari distribusi diskrit dihasilkan dari variabel acak.
Baiklah, selanjutnya saya Dia Mutiarisani akan melanjutkan mengenai kasus pada model. Nah, di sini terlebih dahulu kita inisialisasi untuk B0, B1, B0 topi, B1 topinya. Nah, setelah itu kita melakukan perulangan for dengan I yaitu dari 1 sampai 300. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan rumus-rumusnya. Nah, setelah itu kita membuat variabel hasil, di mana di sini untuk membuatnya menjadi bentuk matriks dengan mean B0 topi, standar deviasi B0 topi, mean B1 topi, standar deviasi B1 topi. Nah, dengan n row sama dengan 2, yaitu dengan barisnya 2, dan n col sama dengan 2, ya, dimana itu nanti outputnya dengan 2 kolom. Nah, selanjutnya ini kita membuat variabel untuk em, namanya. eh, Nama pada barisnya itu yaitu nanti ada mean dan standar deviasi, dan nama kolomnya itu nanti ada B0 dan B1. Nah, lalu kita print hasilnya. Ini dia untuk outputnya. Selanjutnya, ini mengenai acceptance rejection method, di mana metode ini dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Nah, di sini pertama-tama kita membuat parameter dulu untuk distribusi gamma, yang mana alfanya itu sama dengan 2, betanya itu 2. Nah, selanjutnya kita membuat parameter untuk distribusi eksponensial, yang mana lambdanya itu 1/beta. Nah, selanjutnya kita mencari nilai C, di mana di sini kita membuat variabel baru yang mana itu x value, yang mana itu nilainya itu sec 0,1 sampai 10, dengan length sama dengan 1000, yang mana itu nanti ada banyaknya itu 1000. Nah, selanjutnya ini ada density gamma value, dengan ini rumusnya 1/gamma eh, dikali beta pangkat alpha dikali x values pangkat alpha kurang 1. Selanjutnya di sini ada density exponential value, dan ini untuk rumus-rumusnya. Nah, selanjutnya itu kita membuat jumlah sampel yang ingin diambil, di mana ini dengan variabel n samples yaitu 1000. Nama saya Gimnastiar Al-Khwarizmi dengan NIM 96. Di sini saya akan melanjutkan codingan untuk praktikum modul 5 konstan. Jadi teman saya sebelumnya sudah menjelaskan terkait dengan inverse method. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan acceptance rejection method. Nah, di acceptance rejection method ini sebenarnya apabila kita tidak bisa membangkitkan CDF dari suatu bilangan acak, membangkitkan bilangan acak atau distribusinya, maka kita dapat membuat target dari si distribusi Y atau disebut dengan distribusi proposal. Di mana apabila si X-nya ini yang kita ingin bangkitkan itu sulit untuk dibangkitkan secara langsung, jadi kita bisa pilih aja suatu distribusi Y yang lebih mudah untuk diimplementasikan gitu, untuk dibangkitkan. Nah, itu tahap-tahapnya itu yang pertama kita tetapkan perubahan acak Y sebagai dari target dari sebaran PDF-nya, di mana distribusi Y ini adalah yang mudah, distribusi yang mudah. Contohnya di sini kita pakai adalah distribusi eksponensial, di mana untuk yang distribusi X-nya sebelumnya itu adalah distribusi gamma yang tentunya cukup sulit untuk dibangkitkan, sehingga kita menggunakan proposal distribusi yaitu eksponensial. Nanti akan kemudian dibangkitkan bilangan dari uniform ya, untuk U-nya distribusi sebagai uniform, dan kita akan menghitung nilai C sebagai nilai maksimum dari si FTGT, yang mana F itu adalah fungsi dari si distribusi X-nya atau gamanya, dan dari GT-nya itu adalah fungsi distribusi dari si eksponensialnya ya, fungsi PDF-nya itu ya. Seperti itu. Jadi udah ditentuin dari fungsi PDF dari masing-masingnya, dibagi dan maksimumnya dapat nilai inti, nilai C-nya. Kemudian dari nilai C itu apabila kondisinya apabila U-nya itu kurang dari uh, si FTGT-nya itu ya, maka jadikan si Y-nya itu sebagai X gitu. Nah, si distribusi eksponensial jadikan sebagai distribusi gamma, yang sehingga kita di sini dapat suatu distribusi mendapatkan distribusi gamma tetapi melalui distribusi eksponensial, hanya saja dengan suatu parameter tertentu, yaitu batasannya yaitu adalah U tersebut. Nah, di sini adalah contoh dari penerapan kodenya. Kita ingin menetapkan untuk distribusi gamanya ya, yaitu adalah di sini alfanya 2 dan betanya 2. Untuk distribusi eksponensialnya di sini kita hanya menggunakan satu parameter yaitu lambda atau rate ya, 1/beta ya. Kemudian kita cari nilai C terlebih dahulu, di mana nilai C itu ya, pertama kita buat nilai X-nya ya, untuk X-nya ini dari 0,1 sampai 10 dan panjangnya 2000 ya. Kemudian kita membuat PDF 2 yaitu gamma dan juga dari eksponen. Nanti ini adalah rumusnya, ini adalah rumus dari PDF si gamma, dan ini adalah rumus PDF dari si eksponensial. Kita pilih maksimum dari kedua PDF ini, PDF gamma dibagi dengan PDF eksponensial. Nah, cari maksimumnya kita tetapkan sebagai C. Kemudian kita bangkitkan untuk 1000
sampel ya yang ingin kita ambil, kita ubah jadi numerik dan kita lakukan perulangan untuk mencatat semua nilai yang terpenuhi di sini. Di sini kita menggunakan repeat, menjalankan satu kali, dan apabila dia masih belum ketemu akan dilanjutkan lagi. Nah, kita untuk distribusi eksponensialnya, proposalnya, kita menggunakan distribusi bangkitkan dari si distribusi eksponensial. Nah, di sini adalah satu dengan rate adalah lambda yang sudah kita tentukan tadi. Terus kita dibuat density gamanya juga. Nah, di mana density gamma ini nanti akan dicek juga PDF dari gamma dibagi dengan PDF si eksponensial. Apabila si nilai U-nya ini, di mana di sini adalah uniform gitu ya, uniform kurang dari di sini C-nya itu karena maksimum dari ini ya, 0, 1, 0, C, artinya C itu sebagai batas atas ya. Jadi kalau misalnya kita cek di sini runif, nah, itu N-nya itu adalah 1 jumlahnya, minimalnya itu adalah 0 dan maksimalnya adalah si C-nya itu ya. Dibangkitkan apabila nanti si U-nya itu lebih kecil dari pembagian PDF gamma dibagi dengan PDF si eksponensial, maka kita catat, simpan untuk sampel tersebut si nilai X proposal tersebut ya. Kita simpan di vektor sampel ini. Dan setiap nanti apabila sudah dapat, kita akan keluar dari breaknya dan dapatkan 1000 sampel. Ini untuk menampilkan dari histogramnya, dari si sampelnya. Breaks-nya 30 dan judulnya histogram disrupsi gamma dan next slide-nya dan probability true. Kita lihat langsung aja dari hasil histogram. Nah, seperti distribusi gamma yang digunakan acceptance rejection method menggunakan proposal distribusi eksponensial. Jadi secara tidak langsung kita membuat distribusi gamma dari distribusi eksponensial seperti itu. Nah, selanjutnya menggunakan direct transform method. Di mana direct transform method itu kita hanya langsung mengubah si distribusinya dengan menggunakan distribusi yang mudah diimplementasi atau dikelola gitu ya. Jadi misalkan di sini kita akan membangkitkan distribusi eksponensial gitu ya. Nah, dari distribusi eksponensial itu kan CDF-nya di inverse dari CDF-nya itu ya minus dari logaritma natural 1 min U ya. Hanya saja karena hasilnya sama aja dari 1 min U dengan log U langsung. Jadi kita tidak tambahkan gitu lah. Nah, dari lambdanya itu parameternya adalah rate-nya ya 1. Nah, jadi di sini tuh konsepnya dia kita ingin membangkitkan distribusi eksponensial, hanya saja kita menggunakan distribusi uniform gitu ya. Pertama-tama kita untuk parameternya kita tentukan dulu jumlah sampelnya 1000 tentunya, terus kita untuk distribusi uniform yang kita bangkitkan sebanyak 1000 dengan transformasi langsung kita transformasi aja. Ini lebih mudah daripada si acceptance rejection. Untuk U-nya yang sudah dibangkitkan di sini menggunakan rumus inverse dari CDF si eksponensial itu, mana langsung aja hasilnya ditampilkan di histogram. Hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah distribusi eksponensial yang dibangkitkan, ditransform dari distribusi sebelumnya itu distribusi uniform seperti itu. Nah, sekian dari praktikum komputasi statistik modul 5 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.